Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sparta dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Antonius Aldo dengan NINAME 2021 121 1012 dan di sini terdapat Muhammad Syahrizal Feroziata dan di sini juga terdapat Michael Daud. Next. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan mengenai bab 17, yaitu investasi. Pertama-tama, sebelum memasuki materinya, investasi itu apa? Nah, investasi itu adalah kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih dari suatu jenis aset selama periode tertentu, dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai. Nah, di sini terdapat tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama menjelaskan akuntansi investasi utang, yang kedua menjelaskan akuntansi investasi ekuitas, yang ketiga menjelaskan akuntansi untuk metode ekuitas, dan yang terakhir memahami isu lainnya yang terkait dengan investasi utang dan ekuitas. Next. Nah, ini selanjutnya adalah preview dari chapter 17 tentang investasi. Nah, ada tiga. Yang pertama, debt investment, yang kedua, equity investment, dan yang terakhir, other reporting issue. Nah, di sini masing-masing mempunyai bagian-bagiannya. Seperti debt investment, terdapat classification and measurement, closer look at debt investment, dan lain-lain. Nah, equity investment juga terdapat ada 4, dan other reporting issue terdapat 3. Next. Nah, untuk selanjutnya, ini investasi utang. Nah, investasi utang ini terdapat dua jenis aset keuangan. Yang pertama, investasi utang, dan yang kedua, investasi ekuitas. Nah, di sini investasi ekuitas berinvestasi ke dalam saham perusahaan atau real estate. Nah, sedangkan investasi hutang, Anda berinvestasi ke dalam hutang perusahaan yang mirip dengan obligasi. Nah, di sini terdapat motivasi untuk berinvestasi. Terdapat dua. Yang pertama, memperoleh imbal hasil yang tinggi, dan yang kedua, mengamankan aktivitas tertentu atau untuk mengatur aspek keuangan dengan perusahaan lain. Next. Nah, kemudian di sini terdapat investasi utang tentang klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Nah, terdapat dua dasar kriteria yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan aset keuangan. Yang pertama, model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan, dan yang kedua, karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan. Next. Selanjutnya adalah dua nilai yang dapat digunakan untuk mengukur aset keuangan. Nah, yang tadi adalah klasifikasi dan sekarang adalah pengukuran. Nah, di sini dua nilai untuk mengukur aset keuangan. Yang pertama, biaya perolehan diamortisasi atau yang dikenal dengan amortized cost, dan yang kedua nilai wajar atau yang kita kenal dengan sebutan fair value. Next. Selanjutnya adalah klasifikasi dan pengukuran aset keuangan, yaitu tentang ringkasan klasifikasi dan pengukuran investasi utang dan investasi ekuitas. Di sini terdapat jenis, tiga tema. Yang pertama klasifikasi, kedua assessment of accounting criteria, dan yang ketiga measurement. Nah, di sini klasifikasinya kita bisa melihat ada debt dan equity. Untuk sisi debt, ini assessment of accounting kriterianya adalah meets business model and contractual cash flow test. Nah, measurement-nya apa? Amortized cost. Nah, terus juga terdapat does not meet the business model test. Di sini measurement-nya berbeda dengan yang pertama, yaitu fair value. Dan yang klasifikasi equity, ini assessment of accounting kriterianya adalah does not meet contractual cash flow test. Nah, measurement-nya adalah fair value. Nah, di sini terdapat dibintangi. Nah, kenapa dibintangi? Karena penjelasannya bahwa for some equity investment for which the investor exercise some control over the invest, use the equity method. Nah, next. Selanjutnya, kita mengenal lebih dekat mengenai investasi utang. Nah, investasi utang ini terbentuk dari pembayaran yang bersifat kontraktual pada tanggal tertentu. Atas, yang pertama pokok utang, yang kedua bunga dan sisa pokok utang. Terus kemudian investasi utang suatu entitas terbagi dalam tiga kategori, yaitu yang pertama dimiliki,
yang kedua dimiliki untuk dijual, dan yang ketiga diperjualbelikan. Next. Selanjutnya adalah investasi utang terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama dimiliki, yang kedua dimiliki untuk dijual, dan ketiga diperjualbelikan. Nah, di sini terdapat ilustrasi dari accounting for debt investment by kategori. Jadi, kategori-kategorinya terdapat 3 yang tadi saya sudah sebutkan. Pertama, kategori dimiliki. Nah, valuation-nya ini adalah amortized cost, dan yang kategori dimiliki untuk dijual, valuation-nya adalah fair value, dan diperjualbelikan, valuation-nya adalah fair value juga. Nah, di sini ada unrealized gains or loss. Kemudian di sini juga terdapat other income-nya apa. Next. Nah, selanjutnya adalah contoh transaksi. Jadi, pada tanggal 1 Januari 2019, Robinson SA membeli 100.000 euro obligasi 8% milik Evermaster AG pada harga diskon dan membayar 92.278 euro. Obligasi jatuh tempo pada 1 Januari 2024 dan imbal hasilnya 10%. Imbal hasil bunga terutang setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Nah, jadi Robinson ini mencatat investasi ini sebagai berikut. Untuk tanggal 1 Januari 2019, dia itu membeli obligasi milik Evermaster. Nah, ketika kita membeli obligasi, maka uang yang berkurang, itu cash akan berada di sebelah kredit, dan debt investment-nya berada di debit, karena kita membeli sebuah obligasi. Nah, untuk nominalnya di sini sudah disebutkan bahwasanya pada harga diskon dan membayar sebesar 92.278, sehingga hal tersebut yang menjadi harga nominalnya. Next. Selanjutnya adalah investasi utang pada biaya perolehan diamortisasi. Nah, di sini 8% bond purchase to yield 10%. Nah, di sini ilustrasinya dari soal yang tadi, bahwasanya carrying amount bonds-nya itu, pertama-tama kita tulis dulu sebesar 92.278. Ini didapat dari mana? Didapat dari yang tadi nominalnya. Terus untuk cash receive, sebesar 4.000, didapat dari 100.000. 100.000 itu ketika dia membeli 100.000 pada tanggal 1 Januari, kemudian dikalikan dengan 8%. 8% ini adalah obligasinya, bunga obligasi, dan dikali 6/12. Kemudian akan menghasilkan 4.000. Nah, untuk interest revenue-nya, pendapatan bunga, didapat dari mana? Didapat dari 92.278, yaitu angka nominal pada saat pembelian obligasi dikalikan dengan 10%, yaitu imbal hasilnya, kemudian dikalikan dengan 6/12. Nah, untuk bond diskon amortization-nya ini didapat dari mana? Didapat dari interest revenue dikurangi dengan cash receive, sehingga akan menghasilkan 614. Kemudian, carrying amount of bonds-nya didapat dari mana? Didapat dari carrying amount of bonds pada tahun sebelumnya ditambahkan dengan bond diskon amortization pada tahun sedang berjalan, sehingga 92.278 ditambahkan dengan 614, sehingga akan menghasilkan 92.892. Nah, kemudian di bawah-bawahnya itu rumus-rumusnya sama seperti itu. Next. Untuk selanjutnya adalah investasi utang pada biaya perolehan diamortisasi. Masih sama. Nah, di sini ilustrasinya adalah Robinson mencatat penerimaan imbal hasil, yaitu bunga, semesteran yang pertama pada tanggal 1 Juli 2019. Nah, kita ketahui bahwasanya kita sudah mengetahui cash receive-nya berapa, interest revenue-nya berapa, bond discount amortization-nya berapa, carrying amount of bonds juga berapa. Sehingga untuk mencatat penerimaan imbal hasil, yaitu bunga, pada semesteran pertama, ini langsung kita tulis saja cash-nya bertambah, karena kita menerima cash sebesar 4 juta diambil dari cash receive, kemudian debt investment-nya diambil dari bond discount amortization sebesar 614, kemudian interest revenue di kredit, ditambahkan dari hasil cash ditambah dengan debt investment. Next. Next. Untuk selanjutnya adalah Robinson menggunakan tahun kalender sebagai tahun buku, maka ia akan mengakui akrual imbal hasil bunga
dan mengamortisasi diskon pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut. Nah, di sini dia mengamortisasi diskon pada tanggal 31 Desember 2019, sehingga untuk debitnya adalah interest receivable sebesar 4.000, kemudian debitnya terdapat debt investment sebesar 645, kemudian kreditnya ada interest revenue. Nah, interest receivable ini 4.000 didapat dari cash receive-nya, kemudian debt investment 645 didapat dari bond discount amortization, interest revenue didapat dari interest revenue, yaitu pada tahun kedua, yaitu 4.645. Next. Selanjutnya adalah Robinson mencatat investasi obligasi tersebut pada biaya perolehan di amortisasi. Ini sebagai berikut. Yang pertama kita buat dua. Yang pertama itu statement of financial position dan kedua income statement. Jadi di statement of financial position ini terdapat long term investment dan current asset. Nah, long term investment ini dapat dari mana? Dapat dari debt investment. Nah, untuk nominalnya 93.537 didapat dari carrying amount of bond tanggal 1 Januari 2020. Nah, untuk current assetnya terdapat interest receivable yang tadi sudah kita jurnalkan. Untuk nominal 4.000 didapat dari cash receipt. Dan di income statement terdapat other income expense yang itu interest revenue sebesar 9.259. Nah, nominal ini didapat dari 4.614 ditambah dengan 4.645. Next. Selanjutnya adalah ilustrasi dari 17.2, yaitu kita mengasumsikan apabila investasi Robinson tersebut diakhiri pada tanggal 1 November 2021 dengan harga kurs 99.3 per 4 ditambah bunga akrual, maka Robinson akan mencatat amortisasi diskon sebagai berikut. Nah, di sini karena dia diakhiri pada tanggal 1 November 2021, maka debitnya adalah debt investment, kreditnya interest revenue. Nah, di sini nominal 522 ini didapat dari mana? Didapat dari kita lihat bond discount amortization-nya untuk tahun Januari pertama dan juga tahun 2022. Ini bond discount amortization-nya itu sebesar 783, kemudian dikalikan dengan 4/6. Nah, maka akan menghasilkan 522. Next. Selanjutnya adalah perhitungan keuntungan pada penjualan obligasi. Nah, di sini karena kita sudah mengetahui tadi data-datanya, maka kita akan menghitung keuntungan pada penjualan obligasi. Pertama, kita cari dulu selling price dari bond tersebut. Ini sebesar 99.750. Kemudian dari selling price bonds tersebut dikurangi dengan book value of bonds pada November 1, 2021, yaitu amortized cost pada Juli 2021 sebesar berapa? Sebesar 95.671. Nah, ini ditambahkan dengan diskon amortized for period Juli 2021 to November 1, 2021 sebesar 522. Kemudian akan menghasilkan 96.193 yang kemudian akan mengurangi dari selling price. Kemudian akan menghasilkan gain on sale of bonds sebesar 3.557. Nah, dari sini jurnalnya adalah debitnya cash sebesar berapa? Sebesar 102.417 didapat dari 99.750 ditambah 2.667. Kreditnya interest revenue, debt investment, dan gain on sale of investment. Next. Investasi utang dimiliki untuk dijual. Jadi, pada dasarnya selama periode pelaporan, akuntansi untuk investasi utang yang dimiliki untuk dijual sama dengan akuntansi pada investasi utang dini atau held for collection. Dengan demikian, transaksi investasi utang yang dimiliki untuk dijual juga dicatat pada biaya perolehan di amortisasi. Namun, pada setiap tanggal pelaporan, entitas melakukan penyesuaian amortized cost menjadi fair value dan setiap unrealized holding gain or loss yang terjadi dilaporkan sebagai bagian dari other comprehensive income dan bukan sebagai bagian dari profit and loss statement. Next.
Untuk selanjutnya yaitu investasi utang dimiliki untuk dijual. Ini ada contohnya yaitu Gref PLC membeli 100.000 euro 10% obligasi 5 tahun pada tanggal 1 Januari dengan bunga terutang pada 1 Juli dan 1 Januari. Obligasi dijual seharga 108.111 yang menghasilkan premium sebesar 8.11.111 dan tingkat bunga efektif 8%. Graf mencatat pembelian obligasi sebagai berikut. Nah, ketika kita membeli obligasi, maka yang berkurang adalah cash, kemudian yang muncul di debit adalah debt investment. Sebesar berapa? Sebesar 108.111. Next. Next. Selanjutnya adalah tabelnya, yaitu ada date, cash receive, interest revenue, bond, premium amortize, kemudian carrying amount of bonds. Nah, di sini pertama-tama kita masukkan dulu tahun pertama dari carrying amount of bonds-nya, itu sebesar 108.111. Didapat dari nominal pada tanggal 1 Januari 2019. Kemudian cash receive-nya 5.000. 5.000 ini didapat dari 100.000. 100.000 ini ketika dia membeli, kemudian dikalikan dengan 10%, yaitu obligasinya, kemudian dikalikan dengan 6/12. Nah, interest revenue ini didapat dari mana? Interest revenue ini didapat dari carrying amount of bonds pada tahun pertama, dikalikan dengan 8%, yaitu tingkat bunga efektif. Kemudian dikalikan dengan 6/12, yang akan menghasilkan 4.324. Nah, bond premium amortization ini didapat dari cash receive dikurangi dengan interest revenue. Kemudian carrying amount of bonds ini didapat dari 108.111 dikurangi dengan bond premium amortization. Next. Selanjutnya adalah contoh sekuritas tunggal, yaitu jurnal untuk mencatat pendapatan bunga. Nah, untuk mencatat pendapatan bunga, karena kita mendapatkan bunga, maka cash kita bertambah sebesar 5.000, didapat dari cash receive, kemudian kreditnya adalah debt investment dan interest revenue. Interest revenue ini didapat dari interest revenue tahun pertama, dan bond debt investment ini didapat dari bond premium amortization. Next. Selanjutnya adalah di sini contoh sekuritas tunggal, yaitu pada tanggal 31 Desember 2019, Graf membuat jurnal pengakuan bunga sebagai berikut. Debitnya adalah interest receivable, kreditnya ada debt investment, dan juga ada interest revenue. Nah, interest receivable ini dapat dari 5.000, yaitu cash receive, kreditnya debt investment, yaitu 703, didapat dari bond premium amortization, interest revenue-nya itu 4.297, dapat dari interest revenue. Next. Selanjutnya adalah contoh untuk menerapkan fair value method terhadap investasi utang ini. Asumsikan bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 nilai wajar obligasi adalah $105. Maka Graf membuat jurnal berikut ini. Nah, untuk menerapkan fair value method tersebut terhadap investasi utang ini, debitnya adalah unrealized holding gain or loss equity, kemudian kreditnya adalah fair value adjustment, yaitu sebesar 1.732. Next. Next. Selanjutnya adalah WebAG memiliki dua sekuritas utang yang diklasifikasikan sebagai held for collection and selling. Berikut ini contoh untuk mengidentifikasi amortized cost, fair value, dan nilai unrealized gain or loss. Nah, di sini investasinya ada Watson SE 8% bonds, Anacom Group 10% bonds, kemudian amortized cost-nya berapa, fair value-nya berapa, dan unrealized gain or loss-nya. Kemudian kita bisa mengetahui, untuk mengetahui fair value adjustment, itu kita menghitung sebagai berikut terlebih dahulu. Nah, di sini untuk hasilnya ini terdapat di kredit karena minus. Next. Selanjutnya adalah untuk membuat penyesuaian, web harus mencatat kerugian pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, untuk mencatat kerugian, maka debitnya adalah unrealized holding gain or loss equity, kemudian kreditnya fair value adjustment sebesar 9.537. Karena fair value adjustment-nya sebesar hal tersebut dan kerugian. Next.
Selanjutnya adalah penjualan sekuritas HFCS. Apabila entitas menjual obligasi sebelum jatuh tempo, maka harus jurnal untuk memindahkan biaya perolehan amortisasi atau obligasi terjual dari akun debt investment. Keuntungan dan kerugian yang terrealisasi dari penjualan tersebut dicatat ke dalam bagian other income and expense pada income statement. Next. Nah, contohnya adalah Web AG menjual obligasi Watson dari ilustrasi yang tadi pada tanggal 1 Juli 2020 sebesar 90.000 euro, di mana pada tanggal tersebut biaya perolehan diamortisasinya sebesar 94.214. Maka dihitung terlebih dahulu amortized cost-nya berapa, kemudian dikurangi dengan selling price dari bond tersebut, sehingga akan menghasilkan loss on sale of bonds sebesar 4.214. Kemudian untuk jurnalnya, debitnya cash, dan juga loss on sale of investment, kreditnya ada debt investment. Next. Nah, ini web melaporkan realisasi kerugian ini ke dalam bagian other income and expense pada laporan laba rugi. Asumsikan tidak ada lagi pembelian dan penjualan obligasi sepanjang tahun 2020. Maka pada 31 Desember 2020, web menyajikan informasi sebagai berikut. Nah, ini informasi-informasi dari web. Next. Selanjutnya adalah pada 31 Desember 2020, web menyajikan informasi sebagai berikut. Nah, maka untuk informasi tersebut, kita bisa mengetahui bahwasanya di sini terdapat keuntungan, bukan lagi kerugian. Nah, untuk jurnal dibalik dari yang tadi kerugian, debitnya menjadi fair value adjustment, kreditnya menjadi unrealized holding gain or loss equity. Next. Selanjutnya adalah penyajian laporan keuangan. Nah, di sini adalah penyajian laporan keuangannya dan bentuk-bentuknya. Next. Selanjutnya adalah investasi utang diperjualbelikan atau trading. Entitas kadang menyimpan investasi utangnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali ke dalam jangka pendek. Investasi utang semacam ini dikenal sebagai trading investment. Nah, entitas melaporkan sekuritas trading ini pada nilai wajar fair value dan dengan unrealized holding gain and losses yang dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Next. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mangatur Daud. Oke, berikutnya ada investasi utang diperjualbelikan. Berikut ada contoh. Asumsikan bahwa pada tanggal 31 Desember 2019, Western Publishing menetapkan portofolio sekuritas tradingnya. Seperti tampak di bawah ini. Di bawah tersebut terdapat portofolio sekuritas dari Western Publishing. Nah, kita diminta untuk penilaian pertama atas portofolio yang baru saja dibeli. Next. Oke, untuk tanggal 31 Desember, Western Publishing membuat jurnal penyesuaian akun fair value adjustment untuk mencatat baik peningkatan nilai maupun unrealized holding gain. Berikut ada catatannya, kemudian dicatat fair value adjustment di debit dan unrealized holding gain or loss income di kredit. Next. Berikutnya ada opsi nilai wajar. Entitas memiliki opsi untuk melaporkan sebagian besar aset keuangannya kepada nilai wajar. Seluruh keuntungan dan kerugian yang terkait dengan perubahan nilai wajar dilaporkan dalam laporan laba rugi. Ketentuannya yaitu diterapkan pada basis instrumen dengan instrumen. Pada umumnya dilakukan hanya pada saat pertama kali entitas membeli aset keuangan atau terjadinya liabilitas keuangan. Dan yang terakhir, entitas harus mengukur instrumen ini dengan nilai wajar hingga entitas tidak lagi memilikinya. Contoh soal yaitu Harti AG membeli obligasi yang diterbitkan oleh Jerman Central Bank. Investasi utang ini jatuh tempo dalam 5 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2019, biaya perolehan amortisasi atas investasi ini sebesar 100.000 euro dan nilai wajarnya sebesar 113.000. Apabila Harti memilih opsi nilai wajar untuk menghitung investasi ini, maka pada tanggal 31 Desember 2019, perusahaan harus membuat jurnal berikut ini.
debt investment pada unrealized holding gains or loss sebesar 13.000. Next. Opsi nilai wajar pada kasus tersebut, Hardy menggunakan akun investasi utang untuk mencatat perubahan dalam nilai wajar pada 31 Desember. Perusahaan tidak menggunakan akun fair value adjustment. Untung atau rugi yang belum direalisasikan dicatat sebagai bagian dari laba bersih meskipun perusahaan mengelola investasinya dengan basis held for collection. Dan Hardy harus melanjutkan penggunaan metode nilai wajar ini untuk mencatat investasi tersebut hingga tidak lagi memilikinya. Next. Investasi ekuitas. Investasi ekuitas menunjukkan kepemilikan seperti saham biasa, saham preferen, atau bentuk kepemilikan modal lainnya. Hak untuk memperoleh atau melepaskan kepemilikan didasarkan pada suatu perjanjian dan harga yang ditetapkan, seperti waran dan rights. Harga perolehan meliputi harga beli sekuritas. Apabila terdapat komisi dan fee broker, maka biaya ini dicatat sebagai beban atau expense. Next. Pada umumnya, persentase kepemilikan suatu entitas atau investor terhadap saham biasa entitas lain atau investee menentukan perlakuan akuntansi atas investasi tersebut setelah tanggal perolehan. Next. Oke, di sini ada jika holding less than 20%, trading valuation-nya sebagai fair value dicatat sebagai net income. Under income effects-nya dividends, gains and losses from sales. Kemudian non-trading option fair value di-recognized in other comprehensive income. And other income effects-nya itu dividends declared, gain and losses from sales. Next. Investasi ekuitas memiliki kurang dari 20%. Menurut IFRS, investasi ekuitas seperti ini diperlakukan sebagai held for trading, aturan umum dan pelaporan akuntansinya. Investasi dinilai dengan nilai wajar atau fair value dan mencatat unrealized gain dan losses dalam laporan laba rugi. Next. Investasi ekuitas trading income. Contoh soal, pada 3 November 2019, Republik SA membeli saham biasa dari 3 perusahaan. Tiap investasi menunjukkan kepemilikan kurang dari 20%. Saham ini dicatat sebagai held for trading. Di situ terdapat notes-nya. Maka Republik mencatat investasi ini sebagai berikut. Next. Investasi ekuitas trading. Republik mencatat investasi itu sebagai equity investment pada cash sebesar 718.550. Dan pada 6 Desember 2019, Republik menerima dividen tunai sebesar 4.200 euro atas investasinya pada saham biasa Nestle. Catatannya cash pada dividen revenue. Next. Kemudian pada 31 Desember 2019, portofolio investasi ekuitas Republik memiliki nilai tercatat dan nilai wajar sebagai berikut. Dapat dilihat dari catatannya tersebut, hingga akhir fair value-nya sebesar 35.550. Next. Pada 31 Desember 2019, Republik membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat penurunan nilai wajar dan mengakui kerugian sebagai berikut. Dicatat sebagai unrealized holding gain or loss income pada fair value adjustment. Next. Pada 23 Januari 2020, Republik menjual seluruh saham biasa Burberry dan menerima uang 287.220. Jadi catatnya cash pada equity investment dan gain on sales of investment. Next. Pada 10 Februari 2020, Republik membeli 255.000 saham biasa Continental Trucking, 20.000 lembar,
12,75 euro per lembar. Ditambah komisi broker sebesar 1.850. Portofolionya sebagai berikut untuk 31 Desember 2020. Next. Republik mencatat penyesuaian pada 31 Desember 2020 sebagai berikut. Fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss income sebesar 101.650. Next. Investasi ekuitas non-trading OCI. Jurnal akuntansi untuk mencatat non-trading equity investment adalah sama dengan pencatatan untuk trading equity investment, kecuali terhadap pencatatan unrealized holding gain or loss. Entitas mencatat unrealized holding gain or loss sebagai other comprehensive income. Contoh soal 10 Desember 2019, Republik Indonesia membeli 1.000 lembar saham biasa sebesar 20,75 euro per lembar, total biayanya 20.750. Prestasi tersebut menunjukkan persentase kepemilikan kurang dari 20%. Hawthorne adalah distributor produk bagi Republik untuk wilayah tertentu. Hukum di wilayah tersebut menetapkan suatu level minimum dalam kepemilikan saham perusahaan. Republik memperhitungkan investasi ini dalam nilai wajar. Jadi catatannya equity investment pada cash sebesar 20.750. Next. Pada tanggal 27 Desember 2019, Republik menerima dividen tunai sebesar 450 euro atas investasinya pada saham biasa Hawthorne Company. Perusahaan mencatat dividen tunai sebagai berikut. Cash pada dividen revenue sebesar 450. Pada tanggal 31 Desember 2019, investasi Republik dalam Hawthorne memiliki nilai tercatat dan nilai wajar sebagai berikut. Carrying value-nya sebesar 20.750, fair value sebesar 24.000, sehingga mendapat unrealized gain or loss sebesar 3.250. Republik mencatat penyesuaian tersebut sebagai equity investment pada unrealized holding gain or loss equity. Next. Investasi ekuitas non-trading, statement of financial position, investment, terdiri dari equity investment dari Hawthorne sebesar 24.000, equity terdiri dari accumulated other comprehensive gains sebesar 3.250, kemudian statement of comprehensive income terdiri dari other income and expense, dan yaitu dividend revenue sebesar 450, dan other comprehensive income terdiri dari unrealized holding gain sebesar 3.250. Next. Pada tanggal 20 Desember, Republik menjual seluruh saham, sehingga Hawthorne Company menerima neto tunai sebesar 22.500. Sehingga fair value Hawthorne pada Desember akhir tahun 2019 dikurangi dengan fair value Hawthorne pada akhir Desember 2020. Jadi mendapatkan unrealized holding loss sebesar 1.500 dicatat sebagai unrealized holding gain or loss pada equity investment. Next. Pada tanggal 20 Desember menjual seluruh saham biasa. Oh, ini kemudian jurnal penjualan investasinya dicatat sebagai cash pada equity investment sebesar 22.500. Next. Kemudian investasi ekuitas yang memiliki antara 20% sampai dengan 50%. Suatu investasi sebesar 20% atau lebih dalam saham dengan hak suara pihak investi harus didasarkan pada anggapan bahwa dengan tidak adanya bukti sebaliknya, maka investor dipandang memiliki kemampuan untuk melakukan pengaruh signifikan terhadap investi.
Pada kondisi pengaruh signifikan, investor harus memperlakukan investasinya dengan menggunakan metode ekuitas. Next. Metode ekuitas mencatat investasi pada harga perolehan dan selanjutnya dilakukan penyesuaian terhadap jumlah investasi terhadap periodenya yang disesuaikan dengan perubahan dalam aset bersih investi. Jumlah kepemilikan investor terhadap earnings atau losses yang terjadi pada investasi akan meningkat atau menurun sesuai dengan nilai tercatat investasi tersebut. Selain itu, penerimaan dividen dari investasi akan menurunkan nilai tercatat investasi. Next. Kemudian di sini ada comparison of fair value method and equity method. Dapat dilihat sendiri di sini. Next. Oke, investasi ekuitas memiliki lebih dari 50% kepentingan pengendali, controlling interest. Pada saat suatu entitas memperoleh hak suara lebih dari 50% terhadap entitas lain, maka investor disebut sebagai induk atau parent. Investasi disebut sebagai anak perusahaan atau subsidiary. Kemudian investasi di anak perusahaan dilaporkan pada pembukuan induk sebagai investasi jangka panjang. Dan induk akan menyusun laporan keuangan konsolidasian atau consolidated financial statements. Next. Isu lain dalam pelaporan. Yang pertama ada penurunan nilai atau impairment of value. Pada setiap tanggal pelaporan, entitas harus melakukan evaluasi terhadap seluruh investasi utang yang dicatat pada harga perolehan diamortisasi. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah terdapat penurunan nilai atau tidak, yaitu suatu kerugian nilai di mana nilai wajar investasi berada dalam nilai tercatatnya. Perusahaan juga mencatatnya sebagai kerugian yang terrealisasi atau realized loss dan jumlah ini dimasuk dalam laporan laba rugi. Next. Penurunan nilai. Investasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Contohnya pada 31 Desember 2018, Mayhew Ltd membeli investasi utang yang diterbitkan oleh Bao Group dengan harga par sebesar 200.000 yen dalam ribuan. Investasi memiliki jangka waktu 4 tahun dengan pembayaran bunga tahun sebesar 10% yang dibayarkan tiap akhir tahun. Tingkat suku bunga efektif 10%. Investasi utang ini diklasifikasikan sebagai held for collection. Dengan menggunakan informasi berikut ini, maka pencatatan kerugian karena penurunan nilai adalah sebagai berikut. Oke, berikutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini ada ilustrasi dari cash flow-nya. Misalnya di sini. Terus ada computation of impairment loss-nya. Jadi di sini loss on impairment-nya itu ada 12.680. Dicatat loss on impairment-nya di debit sebesar 12.680, allowance for impaired debt investment-nya 12.680 di sisi debit. Nah, ada pemulihan dari kerugian. Apabila loss on impairment sebelumnya mengalami pengurangan, maka sebagian atau seluruh loss on impairment yang telah diakui sebelumnya tersebut harus dibalik dengan cara mendebit akun allowance for impairment debt investment dan mengkredit akun recovery of impairment loss. Kembalikan kerugian dengan nilai ini tidak boleh menghasilkan nilai tercatat investasi melebihi biaya perolehan diamortisasinya. Sebagai contoh, asumsikan pada tanggal 31 Maret 2020, Mayhew menetapkan bahwa risiko kredit atau credit risk BAO telah menurun secara signifikan. Oleh karena itu, Mayhew memutuskan untuk
penurunan nilai atau reverse the impairment dengan membuat jurnal sebagai berikut. Yaitu allowance for impairment debt investment-nya itu ada di debit sebesar 12.680. Ada recovery of loss and impairment sebesar 12.680 di sisi kredit. Penurunan nilai debt investment atau HFCS. Entitas yang memiliki investasi utang dalam bentuk held for collection and selling atau HFCS melaporkan investasinya pada nilai wajar dan setiap perubahan dalam nilai wajar dilaporkan dalam other comprehensive income. Untuk jenis investasi ini, entitas menggunakan model penurunan nilai yang berbeda. Contoh, Alexander AG membeli investasi utang yang diklasifikasikan sebagai HFCS pada tanggal 1 Juli 2019 sebesar 1 juta atau nilai nominal investasi utang ini memiliki bunga 7% dan tanggal jatuh temponya 1 Juli 2024. Pada tanggal 31 Desember 2019, nilai wajar investasi menurun menjadi 960.000 yang disebabkan oleh meningkatnya suku bunga pasar. Jurnal untuk mencatat investasi utang ini pada tahun 2019 terlihat pada ilustrasi 17,24. Ilustrasi yang kanan misalnya HFCS impairment increase. Pada 31 Desember 2019, laporan keuangan Alexander AG menunjukkan sebagai berikut. Financial statement, financial position-nya, ada income statement. Bagaimanakah perlakuan akuntansinya apabila penurunan nilai sebesar 40.000 tersebut diakibatkan oleh sebesar 10.000 disebabkan oleh perubahan suku bunga pasar dan 2 sebesar 30.000 disebabkan oleh risiko kredit. Pada kasus ini, jurnal ketiga pada ilustrasi 17.24 berubah karena adanya impairment loss sebesar 30.000 yang harus dilaporkan pada laporan laba rugi. Bukan pada other comprehensive income, jurnal untuk mencatat impairment dan perubahan dalam nilai wajar serta jurnal penutup terkait terlihat pada ilustrasi 17,26. Bagaimanakah perlakuan akuntansinya apabila penurunan nilai sebesar 40.000 tersebut diakibatkan oleh 1. Sebesar 10.000 disebabkan oleh perubahan suku bunga pasar dan 2. Sebesar 30.000 disebabkan oleh risiko kredit. Sini ada ilustrasinya ya. Pada tanggal 31 Desember 2019, laporan keuangan Alexander nampak sebagai berikut. Income statement, di sini ada statement of financial position dan ada income statement. Misalkan Alexander menjual investasi utangnya pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar 960.000 atau nilai wajar saat itu, maka jurnal pencatatan sebagai berikut. Cash sebesar 990.000 di sisi debit, loss on sale of debt investment sebesar 10.000 di sisi debit, allowance for impaired debt investment sebesar 30.000 di sisi debit, dan debt investment sebesar 1 juta di sisi kredit. Fair value adjustment di sisi debit sebesar 10.000, accumulated comprehensive income sebesar 10.000 di sisi kredit. Penurunan nilai debt investment. Bagaimana jika perlakuan akuntansi apabila Alexander memutuskan untuk tetap memegang investasi utangnya dan kemudian ternyata risiko kredit investasi yang menurun sebesar 15.000? Pada kasus ini, maka perusahaan mencatat sebagai berikut. Allowance for impaired debt investment sebesar 15.000 di sisi debit,
recovery of impairment loss sebesar 15.000 di sisi kredit. Kalian bisa lihat di sini, asset measurement basis, loans receivable and debt securities measured at amortized cost. Debt securities measured at fair value with gains and losses recorded in other comprehensive income. Debt and equity securities measured at fair value with gains and losses recorded in net income. Dan tabel kedua ada impairment model, expected credit losses recognized in net income, expected credit losses recognized in income remaining fair value change recorded in other comprehensive income. Impairment measured as the difference between the lower of amortized cost of fair value for debt securities or lower of cost of fair value or equity securities. Nah, di sini ada isu pelaporan. Contoh periode penilaian. Untuk menyajikan sebuah contoh dari pelaporan sekuritas investasi dan untung rugi yang terkait dengan investasi held for collection and selling atau HFCS, misalkan pada tanggal 1 Januari 2019, Inggris PLC memiliki kas dan saham biasa sebesar 5.000 pada tanggal tersebut. Perusahaan tidak memiliki aset lainnya, liabilitas ataupun saldo laba. Pada tanggal 2 Januari, Inggris membeli sekuritas yang diklasifikasikan sebagai HFCS secara tunggal sebesar 5.000. Pada tanggal 30 Juni, Inggris menjual sebagian portofolio sekuritas utang HFCS dan mengakui keuntungan sebagaimana dalam ilustrasi 17.29. Nah, di sini kalian bisa lihat, pada tanggal 30 Juni, Inggris menjual sebagian portofolio sekuritas utang HFCS dan mengakui keuntungannya. Di sini ada contohnya, jadi ditulis fair value of security sold sebesar 22.000 plus cost of security sold ditulis sebesar 20.000, realized gain ditulis sebesar 2.000. Inggris tidak pun membeli ataupun menjual sekuritas lainnya sepanjang tahun 2019. Perusahaan menerima bunga sebesar 3.000 selama tahun berjalan. Pada tanggal 31 Desember 2019, sisa portofolio terlihat sebagai berikut. Fair value of portfolio sebesar 34.000. Less cost of portfolio ditulis sebesar 3.000 dan unrealized gain-nya sebesar 4.000. Kalian juga bisa lihat di sini ada ilustrasi income statement for the year ended Desember 31, 2019. Interest revenue sebesar 3.000, less gains on investment in securities ditulis sebesar 2.000, net income ditulis sebesar 5.000. Tinggal dijumlahin. Di sini ada statement of comprehensive income for the year ended Desember 31, 2019. Net income includes realized gain of 2,000 ditulis sebesar 5.000. Other comprehensive income itu ada unrealized holding gain sebesar 4.000, comprehensive income sebesar 10.000. Di sini kalian bisa lihat contoh ilustrasi dari statement of change to equity for the year ended December 2019 dan ada comparative statement of financial position. Recycling adjustment disebabkan contoh multi periode. Pada saat sebuah perusahaan menjual sekuritas selama
tahun berjalan dapat terjadi perhitungan ganda atas keuntungan dan kerugian yang direalisasikan dalam pendapatan komprehensif atau realized gain or losses in comprehensive income. Penghitungan ganda ini terjadi saat sebuah perusahaan melaporkan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan dalam pendapatan komprehensif pada periode sebelumnya, dan melaporkan keuntungan dan kerugian ini sebagai bagian dari laba bersih tahun berjalan. Untuk memastikan bahwa keuntungan dan kerugian tidak dihitung dua kali lipat pada saat penjualan terjadi, maka diperlukan sebuah penyesuaian reklasifikasi. Contoh isunya, misalkan OpenAG memiliki dua investasi utang HFCS dalam portofolionya. Pada akhir tahun 2019, tahun pertama operasinya sebagaimana tersaji berikut. Nah, saya lihat contoh dari ilustrasi yang menghasilkan fair value adjustment sebesar 40.000. Contoh isu pelaporan multi periode. Di sini ada investment dengan friendship bonds, ada which CO bond sebesar 7%, ada total portfolio dan previous fair value adjustment balance dan fair value adjustment yang tadi. Jadi untuk mencatat jurnalnya itu tinggal ditaruh saja fair value adjustment sebesar 40.000 di sisi debit, unrealized holding gain or loss equity sebesar 40.000 di sisi kredit. Apabila Open melaporkan laba bersih tahun 2018 sebesar 350.000, maka perusahaan mengujikan laporan laba komprehensif sebagai berikut. Statement of Comprehensive Income for the year ended Desember 31, 2015. Itu ada debit KW ditulis sebesar 350.000. Terus ada other comprehensive income, yaitu unrealized holding gain ditulis sebesar 4.000. Comprehensive income sebesar 390.000. Contoh isu pelaporan multi periode. Jurnal untuk memindahkan unrealized holding gain equity ke accumulated other comprehensive income sebagai berikut. 31 Desember 2018, jurnal penutupan atau jurnal penutupan. Unrealized holding gain or loss equity sebesar 4.000 di sisi debit, accumulated other comprehensive income sebesar 40.000 di sisi debit di sisi kredit. Pada 10 Agustus 2019, Open menjual obligasi nasional INC-nya sebesar 105.000 dan merealisasikan keuntungan dari penjualan. Cash sebesar 105.000 di sisi debit, debt investment sebesar 80.000 di sisi kredit, gain on sale of investment sebesar 25.000 di sisi kredit. Contoh isu pelaporan multi periode. Ilustrasi ini menunjukkan perhitungan dari perubahan dalam akun fair value adjustment atau hanya investasi Woods CO. Investments. Kalian bisa lihat di sini ilustrasi dari HFCS Investment Portfolio pada tahun 2019 yang menghasilkan fair value adjustment sebesar 5.000. Jurnal untuk mencatat unrealized holding gain or loss tahun 2019 sebagai berikut. Unrealized holding gain or loss equity sebesar 5.000 di sisi debit. Fair value adjustment sebesar 5.000 di sisi kredit.
Contoh isu pelaporan multi periode, misalkan Open melaporkan laba bersih sebesar 720.000 pada tahun 2019, termasuk realisasi penjualan atas obligasi Lehman, maka laporan pendapatan komprehensif disajikan sebagai berikut. Close the door, please. Open AG Statement of Comprehensive Income for the year ended Desember 31, 2019 atau net income includes 25.000 realized gain on Lehman bonds sebesar 720.000. Other comprehensive income yaitu ada unrealized holding loss sebesar 5.000 dan tinggal dikurangi aja totalnya menjadi 715.000 dicatat dengan nama comprehensive income. Pada tanggal 31 Desember 2019, Open melaporkan investasi utang laporan posisi keuangannya sebesar 155.000 atau pos 120.000 ditambah fair value adjustment of 35.000 dan accumulated other comprehensive income in equity sebesar 35.000 atau 4.000 dikurang 5.000. Jurnal untuk memindah bukukan unrealized holding loss equity ke accumulated other comprehensive income sebagai berikut. 31 Desember 2019 atau jurnal penutupan dicatat atau ditulis dengan accumulated other comprehensive income ditulis sebesar 5.000 di sisi debit dan ada unrealized holding gain or loss equity sebesar 5.000 di sisi kredit. Contoh isu pelaporan multi periode. Penyesuaian reklasifikasi dapat dibuat di laporan laba rugi, di accumulated other comprehensive income, atau di catatan atas laporan keuangan IASB. Lebih memilih reklasifikasi ini disajikan di accumulated other comprehensive income dalam catatan atas laporan keuangan untuk kasus Open AG penyajiannya menjadi sebagai berikut. Ilustrasinya, Open AG notes of full financial statement change in accumulated other comprehensive income. Beginning balance Januari 1, 2019 itu sebesar atau ditulis sebesar 40.000. Current period other comprehensive income itu 155.000 dikurang 155.000 ditulis sebesar 20.000. Total classified from accumulated other comprehensive income itu mengurangi 25.000 dan unrealized holding loss itu menjadi minus 5.000. Ending balance Desember 31, 2019 itu sebesar 35.000 dapat dari 40.000 dikurangi dengan unrealized holding loss sebesar tadi minus 5.000. Transfer between categories. Tiga pemindahan suatu investasi dari satu klasifikasi ke klasifikasi lain. Hanya terjadi apabila model bisnis dalam pengelolaan investasi berubah. Yang ketiga ada IASB berharap perubahan seperti ini jarang terjadi. Perusahaan memperlukan pemindahan di antara klasifikasi secara
secara prospektif, yaitu pada awal periode akuntansi setelah perubahan pada model bisnis. Contoh, British Sky Broadcasting Group PLC atau GBR memiliki portofolio investasi utang yang diklasifikasikan sebagai trading, yaitu investasi utang yang bukan dipegang untuk ditagih atau not held for collection, melainkan untuk ditujukan untuk mendapatkan keuntungan atau profit dari perubahan suku bunga. Dengan demikian, perusahaan menilai investasi ini pada nilai wajar. Pada tanggal 31 Desember 2018, British Sky memiliki saldo sekuritas sebagai berikut. Debt investment sebesar 1.200.000, fair value adjustment sebesar 125.000, carrying value sebesar 1.320.000. Nah, sebagai bagian dari proses perencanaan strategisnya yang selesai pada 4 kuartal di tahun 2018, manajemen British Sky memutuskan untuk berpindah dari strategi sebelumnya yang simpan atau held for collection atas investasi utangnya. British Sky membuat jurnal berikut ini untuk mentransfer sekuritas ini ke klasifikasi held for collection. Debt investment itu sebesar 125.000, ditulis sebesar 125.000 di sisi debit. Fair value adjustment ya, di sisi debit ada debt investment sebesar 120.000 fair value, dan fair value adjustment sebesar 125.000 di sisi kredit.
Sebelumnya, terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah satu atau dua kata. Terima kasih telah menonton presentasi kami.